إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir wa man lam yashkurin nas
lam yashkurillahi azza wa jalla wa tahaddatsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wal jama'atu rahmatun wal firqatu adzab. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua hal-hal yang dilarangnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam pergaulan sehari-hari kita sangat sering mendengar dan bahkan mengucapkan kata rezeki. Rezeki sering kita maknai dengan uang. Sehingga kita mendapatkan uang, kita mengatakan bahwasanya kita mendapatkan rezeki. Lantas apakah makna rezeki itu yang sesungguhnya? Sesungguhnya rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untuk kita, entah itu berupa pakaian, makanan, sampai kepada istri yang ada di rumah. Itu juga disebut dengan rezeki. Begitu pula dengan halnya kesehatan, pendengaran yang kita miliki, serta penglihatan juga itu termasuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan itu patut kita syukuri. Ibnu Al-Mansur rahimahullah menjelaskan jika rezeki atau ar-rizqu terdiri dari dua macam. Yang pertama kata beliau, rezeki yang bersifat nampak atau terlihat atau zahiriyah, seperti bahan makanan pokok dan lain sebagainya. Kedua, yang bersifat batiniyah bagi hati dan jiwa, seperti pengetahuan yang kita miliki dan ilmu yang kita punyai. Itu juga rezeki. Rezeki sesungguhnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap manusia, bahkan setiap makhluk di muka bumi ini pasti akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat menyimpannya. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Dan ini diperjelas oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman, summa yakuna 'alaqah mithla dhalik, summa yakuna mudghah mithla dhalik, summa yab'athu Allahu malakan fayu'maru bi arba'ati kalimatin wa yuqalu lahu uktub amalah wa rizqah wa ajalah wa saqiyun aw sa'idun summa yunfakhu fihi ruh." Sesungguhnya kata Rasulullah, setiap orang dari kalian dikumpulkan dalam penciptaannya ketika berada di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian menjadi alaqah selama itu pula. Kemudian menjadi segumpal daging atau mudghah selama itu pula.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat yang diperintahkan 4 ketetapan dan dikatakan kepadanya, tulislah amalnya, tulislah rezekinya, tulislah azalnya, tulislah sengsara dan bahagianya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kepadanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rezeki tidak terbagi secara merata pada masing-masing orang. Rezeki tak ubahnya hujan yang bisa saja turun di suatu tempat namun tidak turun di tempat lain. Oleh karenanya ada orang yang kaya tapi ada pula orang yang miskin, ada yang berkecukupan namun ada pula yang kekurangan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Mulk ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Atau siapakah dia yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Perlu kita sadari kembali, rezeki sesungguhnya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pada tempatnya jika orang miskin merasa iri dengan orang kaya. Tidak seharusnya orang yang kekurangan merasa dengki dengan orang yang berkecukupan. Karena semua itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan menjadi jaminan jika orang kaya atau orang yang berkecukupan akan masuk surga karena harta yang ia miliki. Lihat Qarun pada masa Nabi Musa alaihissalam, kekayaannya melimpah ruah, seakan tidak ada manusia di muka bumi yang mampu menandingi kekayaannya. Namun kekayaannya itu tidak menyebabkan Qarun mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, namun malah membuatnya celaka lagi binasa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sehubungan dengan mencari rezeki, seorang ulama bernama Muhammad bin Abi Bakar yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di dalam kitab Zadul Ma'ad menyebutkan terdapat 4 penghambat rezeki. Beliau mengatakan ada 4 yang menyebabkan rezeki kita terhambat atau tersumbat. Yang pertama kata beliau adalah tidur pagi. Kemudian yang kedua adalah sedikit sholat. Yang ketiga adalah bermalas-malasan. Kemudian yang keempat adalah sifat khianat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, penghambat rezeki yang pertama tadi adalah tidur pagi-pagi. Sesungguhnya waktu pagi hari merupakan waktu yang penuh berkah. Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Artinya kalau kita di pagi hari tidak tidur, maka kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW mendapat berkah di pagi hari. Sekali lagi, waktu pagi adalah waktu yang berkah. Salah seorang sahabat yang bernama Syekh Al-Ghamidi radhiyallahu an benar-benar mematuhi sabda Rasulullah SAW tersebut. Beliau yang berprofesi sebagai pedagang, ia mendapatkan waktu paginya untuk berdagang. Karena itu ia menjadi pedagang yang kaya raya, banyak memiliki harta. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian penghambat rezeki yang kedua adalah sedikit ibadah atau sedikit sholat. Orang yang sholatnya sedikit mendapatkan kurang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Padahal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya merupakan pembuka pintu rizki seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. May yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian penghambat rizki yang ketiga adalah bermalas-malasan. Sifat ini seharusnya tidak terdapat pada diri seorang muslim. Mengingat seorang muslim dituntut untuk bekerja keras dan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruzqtum kama turzaqut tayr taghdu hisama wa taruhu bitana. Seandainya kalian, kata Rasulullah, benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Seorang muslim yang baik akan bekerja dengan keras, mengerahkan kemampuannya secara maksimal, dan kemudian menyerahkan hasil kerja kerasnya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah pintu rezeki akan terbuka baginya. Tidak ada alasan bagi seorang muslim, bahkan alasan sibuk beribadah sekalipun untuk bermalas-malasan, apalagi juga dengan melandasi tindakan malasnya itu dengan berpandangan bahwa bukankah rezeki setiap manusia telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Sungguh itu merupakan pandangan yang keliru jika menyebutkan meskipun bermalas-malas, namun jika Allah berkehendak, rezeki untuknya pasti akan diberinya. Sekali lagi, bermalas-malas merupakan salah satu penghambat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian penghambat rezeki yang lainnya adalah sifat khianat atau tidak amanah. Dengan sifat buruk ini akan menyebabkan orang lain tidak akan percaya kepadanya. Rasulullah SAW telah memberikan contoh ketika beliau mengembalakan kambing-kambing milik warga Mekah, maupun ketika beliau berdagang. Beliau jujur, beliau dalam berusaha, sehingga masyarakat Mekah menggelari beliau Al-Amin, karena beliau terkenal penuh amanah, jujur, dan juga dapat dipercaya. Sungguh sifat khianat merupakan salah satu sifat orang munafik, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama adalah jika berbicara ia dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah dia khianat. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Demikianlah apa yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan kepada kita tasarrufkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa sholihin wa sholihat. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazim sholata ala khairi khalqi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullah bidzalika irsada wa ta'lima wa idzati wa ta'zima. Faqad qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabil awwal wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ta'ala ashabi Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali wa ala ashabi nabiyika ajma'in wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qad hadza taghfiru dhunuba wa khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na al-bala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassa wa min buldanil muslimina 'amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allah Allah wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamat as-salat wa qamat as-salat. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Sewaktu makmum luruskan dan dirapatkan sofnya, luruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Al-Fatihah.
Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Alhamdulillah bin amaliyat bin nazilah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal hamdu wa ilal jalal wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la tujina bi habil jawil ahwali wal afat. Nabiyina bi hajjabil hajat. Wa tada'ina bi habil jawil sayyat. Wa ala darajat. Wa tuballigna asr ghayat min jawil halat. Wa ayat wa ba'da al-mamat. Innaka sami'un qarib wa qadal hadat. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana siratal kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.